pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kabar baik, sukacita, bahagia terus-menerus melimpah dalam kehidupan kita bersama. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap kami untuk bangun, untuk menarik nafas, untuk mengisi sepanjang hari ini dengan berbagai macam kegiatan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dan sebelum kami melakukan banyak aktivitas, kami mendasarinya dengan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus-menerus kami pegang teguh, kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap yang lemah, menghibur yang duka, mengingatkan setiap yang lupa akan jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan Bina Iman Klase Solo pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Yang demikian bunyi firman-Nya. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita masing-masing punya tangan yang terdiri dari 5 jari. Ketika Bapak, Ibu, dan saya menggunakan jempol, biasanya jempol ini dipakai untuk memuji. Ya, saat kita memuji orang lain, kita acungkan jempol kita. Kadang-kadang 2 jempol sekaligus kita acungkan. Namun tidak jarang juga kita seringkali menggunakan jari telunjuk kita untuk nduting. Ya, untuk nduting seperti ini. Apalagi kalau ndutingnya disertai dengan mata yang melotot. Ya. Bapak, Ibu, dan saya tentu artinya tahu apa maksudnya saat seseorang menggunakan jarinya untuk nduting disertai dengan wajah tegang, mata yang melotot. Orang itu pasti dalam keadaan marah atau sedang menunjuk kesalahan orang lain. Ibu bapak, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya berselisih paham, selisih pendapat. Entah itu di keluarga, hubungan suami istri, pasti tak terelakkan lagi ada perselisihan. Entah kita hidup dalam pekerjaan,
dalam pelayanan di gereja maupun di tengah masyarakat di mana Bapak, Ibu, dan saya menjalin relasi, tentu sedikit atau banyak kita pernah mengalami yang namanya selisih paham atau selisih pendapat. Hari ini kita mau belajar berkaitan dengan bagaimana caranya menghadapi selisih paham. Itu terjadi di antara Paulus dan Barnabas. Siapa mereka? Mereka adalah dua orang yang sama-sama menaruh hormat kepada Tuhannya, sama-sama mengasihi Allahnya, sama-sama melayani Tuhannya. Tuhannya sama. Selama ini mereka menanggung suka dan duka bersama-sama untuk mewartakan kabar berita Injil. Namun kebersamaan mereka tiba-tiba ada selisih paham. Barnabas dan Paulus sama-sama sepaham satu misi, yaitu ayo kita tetap mewartakan Injil. Ayo kita berkunjung ke kota-kota yang pernah kita datangi. Di sana ada banyak jemaat yang selama ini tidak tinggal bersama dengan kita. Mari kita tengok keadaan mereka. Barnabas dan Paulus sepakat dalam hal ini. Namun tiba-tiba ada satu gagasan dan tidak ada titik temunya. Pemahamannya berbeda, pikirannya berbeda, tapi tujuannya sesungguhnya tetap sama. Barnabas punya ide. Bagaimana kalau aku membawa Yohanes yang disebut Markus untuk bersama-sama dengan kita melayani? Tapi Pak Paulus tidak setuju. Pak Paulus berkata dengan tegas, tidak, jangan dia. Paulus punya alasan. Alasannya apa? Pak Paulus merasa bahwa Yohanes yang disebut Markus ini di masa lalunya pernah tidak punya loyalitas, pernah mau meninggalkan pelayanan dan akhirnya pergi, dan itu bisa mendatangkan kerugian karena tidak dijumpai adanya komitmen dan loyalitas. Paulus tidak mau itu terulang kembali. Paulus dikenal pribadinya sangat tegas dan memperhitungkan setiap langkah. Kalau kita mengambil orang yang sama, bagaimana jikalau orang itu melakukan kesalahan yang sama, maka itu akan mendatangkan kerugian dalam pelayanan kita. Itu bisa menguras tenaga, menguras pikiran, menguras energi. Namun Pak Barnabas juga dikenal sebagai orang yang lembut hatinya. Pak Barnabas mencoba memberi kesempatan kepada Markus untuk kembali terlibat dalam pelayanan, sekalipun di masa lalu pernah berbuat kesalahan. Bukankah dua pendapat ini sama-sama benar, Bapak Ibu? Tapi rupanya dua pendapat ini tidak ditemui titik temunya. Lalu bagaimana cara mereka menyikapi masalah ini? Mereka cukup bijaksana. Mereka tetap berdiskusi, tetap berkomunikasi langkah apa yang terbaik supaya pewartaan kabar Injil ini tidak mandek. Mereka bisa beda pendapat, beda pikiran, beda argumen, beda sepakat. Tapi satu hal, mereka tetap mengambil langkah. Pelayanan ini harus tetap dikerjakan. Mereka tidak mundur, baik Pak Paulus maupun Pak Barnabas. Mereka tetap teguh melanjutkan pewartaan Injil. Mereka mengambil langkah yang berbeda. Pak Barnabas tetap menggandeng Pak Markus, dan Pak Barnabas ini pergi ke lokasi Siprus. Kemudian Pak Paulus menggandeng teman yang lain, yaitu Pak Silas, teman sekerja. Mereka berangkat ke daerah Syria dan Kilikia. Nampaknya mereka terpecah, bukan? Tapi mereka sesungguhnya secara langsung atau tidak langsung berbagi tugas
Oke, kita lanjutkan pekerjaan Tuhan, tetap wartakan berita Injil. Bapak Ibu, ini sikap yang harus kita teladani. Orang yang sangat rohani seperti Paulus dan Barnabas saja, mereka bisa terjadi konflik di antara dua sahabat. Apalagi Bapak Ibu dan saya. Diri kita tidak lebih baik dari mereka. Tentu kita juga sering menghadapi konflik. Tapi persoalannya bagaimana caranya Bapak Ibu dan saya menyikapi dalam menanggapi konflik tersebut. Sekalipun ada konflik, mari tetap kita komunikasikan. Tetap maju dalam melayani Tuhan. Jangan mundur, jangan lemah, jangan mutung. Tetaplah maju, beritakanlah kabar sukacita dari Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, baik itu Pak Paulus maupun Pak Barnabas, mereka tidak dijumpai sikap mendendam. Tentu sikap anyel saat berselisih paham itu ada. Tentu sikap jengkel itu melekat. Tapi mereka tidak menyimpan dendam itu berlarut-larut. Mereka tidak saling menghasut, tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain. Bukankah mudah bagi Paulus untuk menjelekkan nama Barnabas? Oh lah, kamu tidak tahu siapa Barnabas. Dia itu begini. Bisa kan Pak Paulus menjelekkan Barnabas? Begitu juga sebaliknya. Barnabas juga bisa menjelekkan nama Paulus di depan Markus atau jemaat yang pernah dikunjungi. Tapi rupanya dua belah pihak ini memiliki kedewasaan rohani. Sekalipun tempat lokasi pelayanan mereka berbeda-beda, tapi tugas yang mereka emban tetap sama, yaitu mewartakan kabar Injil. Bukan kabar yang membusukkan nama Paulus, bukan kabar yang membusukkan nama Barnabas, tapi tetap mereka satu suara, kabar Injil yang mereka beritakan. Ibu Bapak, bagaimana jika Bapak Ibu dan saya sedang menghadapi konflik, menghadapi selisih paham, perbedaan pendapat tidak ada titik temunya? Masihkah kita dijumpai tetap maju dalam melayani Tuhan? Dijumpaikah hati kita ini penuh dengan kasih, bukan mendendam? Apakah dijumpai bibir kita ini memberitakan kabar baik, kabar yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang mendengarnya? Atau sebaliknya, justru kabar kebusukan sahabat kita, teman kita, orang yang menyakiti kita, yang kita tiupkan kuat-kuat supaya orang banyak mendengar dan menganggap kitalah yang paling baik dan paling benar? Itu sama sekali tidak terjadi dalam pribadi Paulus dan Barnabas. Ini yang harus kita ikuti teladannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Paulus dan Barnabas menyikapi ketika terjadi selisih paham, selisih pendapat yang tidak ada titik temunya. Yang ketiga adalah mereka akhirnya saling berdamai. Ketika mereka dalam perjalanan melayani Tuhan, saling berkunjung dari lokasi ke lokasi. Tujuan mereka adalah untuk meneguhkan iman jemaat. Dan akhirnya dijumpai mereka saling berdamai. Karena motivasi mereka hanya satu, untuk kemuliaan Tuhan. Paulus merendahkan hatinya, panggillah kembali Markus. Karena ini pun ada bagian penting untuk ia tangani. Akhirnya Paulus tetap membuka kesempatan bagi Markus. Ayo kita bersama-sama melayani. Dan yang dipanggil pun juga menyediakan diri untuk hadir, mengambil bagian, terlibat, bersatu hati, meneruskan, melanjutkan pewartaan Injil. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Banyak jemaat dikuatkan, diteguhkan rohaninya. Injil semakin tersebar meluas ke berbagai penjuru. Dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan nama Paulus yang dimuliakan, bukan nama Silas yang dimuliakan, bukan nama Markus yang dimuliakan, dan bukan nama Barnabas yang dimuliakan. Tapi hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang dimuliakan.
Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Di keluarga ada konflik, ada selisih paham, beda pendapat, tidak ada titik temunya. Di gereja kita melayani, ada selisih pendapat, beda pemikiran, tidak ada titik temunya. Di pekerjaan, di masyarakat ada selisih pendapat. Itu wajar. Tapi bagaimana Bapak, Ibu, dan saya menyikapinya? Itu yang terpenting. Mari kita teladani sikap Paulus dan sikap Barnabas di dalam menghadapi perbedaan pendapat atau selisih paham. Amin. Kiranya Tuhan terus menolong Bapak, Ibu, dan saya di masa-masa yang sulit ini. Kiranya iman kita tetap teguh, pengharapan kita tetap kuat. Tuhan melimpahi kita dengan rahmat-Nya. Tetap sehat, salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Firman-Mu terus-menerus diberitakan. Dan biarlah firman Tuhan ini tidak berhenti di pendengaran kami, tapi tembus dalam hati dan perilaku kami. Tuhan, tidak kami pungkiri bahwa dalam hidup sehari-hari kami seringkali diperhadapkan dengan beda pendapat, diperhadapkan dengan perselisihan yang tajam. Kadang-kadang kami menyikapinya dengan keangkuhan, kami menyikapinya dengan kesombongan kami, dan merasa diri kamilah yang paling benar di antara yang lain. Kadang juga mulut kami tidak lagi menyuarakan suara Tuhan, tapi mulut kami justru kami pakai untuk menyuarakan kejelekan, membusukkan orang lain, membusukkan sahabat kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati, sama seperti hamba-hamba-Mu, Paulus dan Barnabas. Penuh kerendahan hati di dalam menyelesaikan setiap konflik. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan renungan Bina Iman Klase Solo pagi ini. Biarlah Tuhan anugerahi dengan kesehatan penuh, dengan imun kesehatan yang tinggi, dengan semangat yang tinggi, dengan hati yang terus berharap kepada Tuhan. Yang kesepian Engkau menemani, yang susah hati Tuhan menghibur, yang lemah hatinya Engkau menguatkan. Kami terus berseru, biarlah pandemi virus corona ini berakhir sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami percaya segala peristiwa yang terjadi atas seizin Tuhan. Tuhan tetap punya rancangan yang terindah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap pengharapan kami, hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan dan terang Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Haleluya.